Halo teman-teman, kali ini kita akan menyaksikan bagaimana saudara kita Muslim ikut membantu membersihkan halaman gereja. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2023 nanti. Dan kiranya kehidupan kita di tahun 2023 nanti akan semakin lebih baik dibanding di tahun 2002 ini. Kalau kita di tahun 2002 ini kurang menjadi berkat bagi semua orang, dan kiranya di tahun 2023 kita akan semakin bersinar menjadi berkat bagi semua orang. Dan terlebih kita semakin semangat untuk memberitakan kasih Kristus kepada semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu contoh, satu teladan yang dibawakan oleh saudara-saudara kita yang Muslim, di mana mereka ikut berpartisipasi atau berkontribusi, di mana mereka mengorbankan waktunya, tenaganya untuk membersihkan halaman gereja. Nah, mungkin ada teman-teman yang tidak senang dengan ini, mungkin khususnya ya para polemikus. Tetapi apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk kasih mereka terhadap agama-agama lain atau sesama mereka. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita saksikan video mereka yang berikut ini. Pak, kelompok ibu-ibu, ada juga anak-anak sekolah, siswa-siswi, mereka ikut membersihkan halaman gereja, bahkan bagian di dalam gereja ikut mereka bersihkan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah menonton, sekalipun itu video short, begitu pendek ya, begitu singkat durasinya, tetapi ada sekilas pandangan yang kita bisa tangkap dari situ, di mana saudara-saudara kita yang Muslim begitu giatnya mereka, begitu semangatnya mereka ikut berpartisipasi, berkontribusi di dalam membersihkan halaman gereja. Nah, mungkin ada yang berkata, oh itu toleransi yang kebablasan katanya ya. Biasanya mereka bilang begitu, khususnya saudara kita yang polemikus ini, yang suka berpolemik. Mereka bilang, oh itu sudah melanggar akidah, itu sudah bukan toleransi lagi, itu kebablasan katanya. Ya sebenarnya itu hanya karena mereka tidak senang aja dan mereka sentimen dengan kekristenan. Nah teman-teman, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ini, ada ibu-ibu yang ikut membersihkan halaman gereja, dan juga ada siswa-siswi yang mungkin itu SMA ya, mereka ikut juga membersihkan bagian dalam gereja. Tetapi itu semua bentuk kecintaan mereka, bentuk cara mereka menghormati agama lain. Tidak masalah apakah mereka setelah membersihkan gereja, setelah membersihkan halaman gereja, apakah mereka langsung murtad? Kan tidak mungkin. Nah, itu artinya menandakan bahwa mereka itu sudah memiliki pengajaran yang benar di agama mereka. Bagaimana di agamanya itu diajarkan bagaimana mengasihi orang lain,
bagaimana bisa menolong orang lain, menghormati orang lain. Karena teman-teman, apa yang kita pelajari dari keyakinan kita masing-masing pasti ada buahnya. Ada buahnya, teman-teman. Kalau kita mendapatkan pengajaran yang baik, yang benar, pasti sikap kita, tindakan kita, hati kita, pola pikir kita pun pasti akan benar. Tidak mungkin kalau kita mendapatkan ajaran yang benar, ajaran yang baik, tiba-tiba perbuatan kita tidak baik, sikap kita tidak baik, tindakan kita keras terhadap orang lain. Tidak mungkin. Nah, jadi itu membuktikan bahwa mereka ini yang berkontribusi ini, yang berpartisipasi ini, merekalah yang sudah mendapatkan ajaran yang baik dari keyakinan mereka. Ajaran yang baik, bagaimana itu diterapkan, yang bukan hanya diterapkan kepada saudara-saudara seimannya saja, tetapi bagi mereka yang berbeda iman dengan mereka juga. Mereka harus menerapkan kasih itu. Nah, jangan seperti ajaran beberapa oknum ini ya, beberapa oknum ustadz dan juga para polemikus yang selalu memberikan hasutan kepada jemaahnya, bagaimana mereka harus benci Kristen, bagaimana supaya mereka tidak suka dengan kekristenan. Mereka selalu menghasut dengan juga memakai dasar-dasarnya. Ada ayat-ayatnya juga mereka kutip. Nah, ada beberapa oknum ustadz yang dimana di ceramahnya itu ya menjadi provokator, menjelek-jelekan agama lain. Oh, orang Kristen itu menuhankan Yesus sebagai manusia, mereka kafir. Nah, ada juga kemarin pernah saya bahas seorang ustadz, dia datang dalam sebuah kampung dan di sana mayoritas Kristen. Dan dia wawancarai salah seorang dari kampung itu yang beragama Muslim. Dan kemudian dia mulai menghasut, menanam doktrin yang dimana nanti pada akhirnya orang ini bisa membenci kekristenan. Nah, dia berkata bahwa luar biasa pemurtadan di dalam satu kampung itu. Itu Kristen itu udah kelewatan, keterlaluan memurtadkan orang dengan cara memberikan bantuan, memberikan tanah, memberikan sembako hanya demi melaksanakan amanat agung mereka. Padahal tidak demikian, teman-teman, cara Kristen ya. Nah, itu hanya supaya orang lain saja bisa membenci Kristen, supaya di mata orang lain bisa Kristen itu jelek, teman-teman. Nah, jadi tidak demikian Kristen ya. Dalam kekristenan, untuk menyampaikan dan melaksanakan amanat agung itu sama sekali itu tidak diperbolehkan dengan cara memberikan sembako, dengan cara memberikan tanah atau barang-barang berharga supaya dia pindah agama. Tidak, karena tujuan Tuhan Yesus itu ketika kita memberitakan namanya itu harus dengan murni, tanpa embel-embel, tanpa ada bumbu-bumbunya. Beritakan saja, sampaikan saja apa yang dilakukan oleh Kristus untuk membebaskan manusia dari dosa. Nah, kalau mereka percaya secara murni, ya kita mau bilang apa itu hidayah. Tetapi kalau ada yang berkata Kristen itu memaksa, wah itu sudah tidak benar lagi. Dan juga tidak ada dasar alkitabiahnya. Harus memberikan bantuan supaya orang masuk Kristen. Nah, jadi nanti kalau misalnya orang memberikan bantuan kepada agama lain supaya masuk Kristen, maka motivasi mereka untuk masuk Kristen itu bukan karena percaya Yesus, tetapi karena bantuan itu. Ya untuk apa? Sama saja tidak ada artinya, teman-teman. Kalau mereka masuk Kristen hanya karena bantuan itu, berarti motivasinya, fokusnya kepada materi itu, bukan kepada Kristusnya.
Nah, jadi sama sekali orang Kristen itu tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk Kristen, kecuali hanya memberitakan dan kemudian dia percaya karena sesuai firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi itu contoh ya, yang oknum ustadz di mana dia menjadi provokator di tengah-tengah jemaahnya, di tengah-tengah saudara seimannya. Dia menjadi provokator yang kerjanya setiap ceramah memprovokasi, menghasut, supaya mereka itu membenci kekristenan. Nah, tetapi kita salut dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di video short tadi itu, teman-teman. Apa yang mereka lakukan itu bentuk kecintaan mereka terhadap negeri ini, terhadap bangsa ini. Bagaimana kita itu hidup di dalam satu kesatuan, hidup dalam kebinekaan, saling menghormati, saling menghargai. Dan mereka sudah menerapkan apa yang menjadi poin-poin dari Pancasila itu. Nah, bukan hanya mereka ini, teman-teman. Di daerah NTT sana, teman-teman, itu toleransinya cukup mantap. Di mana ada gereja dibangun, saudara-saudara kita yang muslim ikut membantu. Dan juga di mana ada masjid dibangun, saudara-saudara kita yang Kristen juga membantu. Saling membantu. Karena khas Indonesia itu yaitu gotong royong, teman-teman. Saling membantu dalam hal kegiatan-kegiatan kemanusiaan atau kegiatan sosial. Jadi tidak ada yang aneh. Dan itu tandanya bahwa kita ini manusia-manusia yang beragama, yang bukan hanya beragama saja, tetapi kita manusia-manusia yang bertuhan. Nah, jadi itu dia teman-teman, demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.